Halo semuanya, salam sejahtera. Kita mau lanjutin soal seri kehamilan. Kemarin kayaknya sudah terakhir episode 5 ya. Sudah cukup lama nggak dilanjutin. Kali ini kita akan bahas episode ke-6. Usia kehamilan 15 minggu dan 16 minggu. Jadinya udah bisa ngapain, berkembang seperti apa, kemudian ibunya ngalami apa selama 15 dan 16 minggu dan apa yang harus diperhatikan. Kira-kira seperti apa? Simak terus. Ya, kita langsung bahas saja. Di kehamilan 15 minggu tentunya ini sudah masuk trimester kedua ya, lanjutan dari sebelumnya. Janin sudah tentunya tambah besar. Kalau kita bandingkan dengan ukuran buah, kira-kira sudah sebesar buah apel. Beratnya kurang lebih sudah sekitar 75 graman, hampir 1 ons ya. Kemudian panjangnya sudah 10 cm ke atas, 10 sampai 12 cm dari kepala sampai ujung kakinya. Perubahan apa yang terjadi pada bayinya? Yang pertama tentunya dalam hal perkembangan fisiknya, di mana ukuran kakinya sudah lebih panjang daripada ukuran tangannya. Ini sudah terlihat proporsional, janinnya sudah seperti bayi lah istilahnya. Kemudian juga bagian kulitnya sudah lebih tebal. Cuman kalau pada usia kehamilan ini sebenarnya masih kita bilang ya nggak tebal-tebal banget. Masih kelihatan lah pembuluh darah tipis di bagian kulitnya. Kemudian di bagian wajah, dia sudah mulai tumbuh alis, kemudian sudah mulai bisa berekspresi, mengernyitkan dahi, mencucu, senyum bahkan. Ini sudah bisa terjadi pada bayinya. Hal yang paling menarik, pada 15 minggu ini kadang-kadang sudah ada yang ngerasain gerakan janinnya. Jadi ibunya sudah mulai ngerasain. Awal-awal mungkin gerakannya nggak begitu kerasa, halus banget, seperti letupan. Popcorn mungkin seperti kedutan tapi sangat ringan. Tapi kalau Anda belum mengalami, nggak apa-apa, ditunggu aja. Ini nggak semuanya bisa mengalami, tapi biasanya 15 minggu sudah ada beberapa yang ngerasain. Kemudian juga janinnya sudah bisa ngepelin tangan di dalam. Sudah lebih aktif dari biasanya. Bahkan pada usia ini sebenarnya janin sudah mulai cegukan karena fungsi pernafasannya sudah mulai membaik. Nah, cegukan ini juga kadang-kadang ibu belum begitu rasain karena memang janin masih kecil. Gerakan aja masih halus, apalagi cegukan. Cuman ada juga sih yang sudah ngerasain cegukan. Pokoknya kedutan perut kok teratur, ada iramanya, yaitu bisa jadi cegukan dari janinnya. Nah, pada usia 15 minggu sebenarnya ibu sudah mulai bisa berinteraksi dengan janin Anda. Karena dia sudah mulai berfungsi sistem pendengarannya. Kalau Anda bunyiin musik atau suara ribut, dia biasanya kayak terusik, dia akan bergerak. Atau karena penglihatannya juga sudah berfungsi, kalau ibu mau mancing gerakannya dengan disenterin perut ibu, biasanya dia sudah melihat ada kilatan cahaya. Kemudian dia bergerak. Cuman ya balik tadi ya, hanya sebagian yang baru ngerasain gerakan. Sebagian besar sih belum ngerasain gerakan pada usia kehamilan ini. Nah, apa yang terjadi pada ibu? Tentunya perut sudah semakin besar. Ini sudah kelihatan banget kalau lagi hamil. Dan kebanyakan ibu jadi moodnya jadi berubah-ubah. Mungkin karena perubahan bentuk tubuhnya yang dulu langsing, singset, sekarang kok jadi agak buncit. Ini juga bisa mempengaruhi mood ibunya. Jadi ibu pas di usia hamil ini sering banget moodnya ganti-ganti. Kadang happy, kadang tiba-tiba sedih. Kadang pengen marah aja sama suaminya, nggak tahu jelas kenapa. Ini bisa aja terjadi pada ibu. Kemudian juga gairah seksual, libido. Beberapa pasangan sudah mulai rasain libidonya meningkat. Mungkin karena efek hormon juga dan efek kehamilan yang sudah nyaman. Ya, dibandingkan trimester pertama yang masih mual-mual, nyium bau, sudah pokoknya pengen mual aja. Di usia ini sudah lebih nyaman. Jadi kadang-kadang libido seksual bisa meningkat. Berhubungan saat hamil nggak apa-apa, yang penting perhatikan kehamilannya ini nggak ada masalah. Selama hamil ini sehat aja, nggak pernah perdarahan atau nggak pernah flek. Dan juga posisi, sebaiknya cari posisi yang nyaman. Di bawah 20 minggu sebenarnya posisi apa aja boleh, pokoknya nyaman aja ya. Kemudian juga pada usia 15 minggu ini, ibu meskipun nyaman dengan kehamilannya, tapi masih sering banget rasain badannya gampang sakit. Misalnya flu, atau dikit-dikit nggak enak badan, dikit-dikit panas. Ini disebabkan karena efek hamil itu tadi.
imunitas tubuh ibu menurun sehingga ibu gampang banget untuk sakit. Tentunya ini ada beberapa tips yang ibu harus perhatikan di usia hamil 15 minggu ini karena ibu tadi gampang sakit. Jadi jaga imunitas dengan makan bergizi, istirahat yang cukup, dan ditambah juga vitamin yang diberikan dokter atau bidan sewaktu Anda kontrol. Kemudian juga kalau ibu merasakan libido gairah seksual tadi meningkat, komunikasikan aja dengan pasangan. Berhubungan intim nggak apa-apa, yang penting saran saya adalah cari posisi yang nyaman. Kedua, ketahui dulu riwayat kehamilan ini baik-baik saja atau ada masalah. Misalkan pernah flek perdarahan, ya sebaiknya konsultasi dulu sama dokter. Dan juga kalau bisa jangan dibuang di dalam, bisa dibuang di luar atau pakai kondom untuk mencegah terjadinya kontraksi. Kemudian kita lanjut di usia kehamilan 16 minggu atau 4 bulan ya. Besarnya bayi sudah sekitar seperti buah alpukat ya, lumayan lebih gede lagi. Beratnya sudah hampir 2 ons atau 2,5 ons. Sudah lumayan berat. Panjangnya juga sudah 12 sentian, bahkan ada yang lebih dari kepala sampai ujung kakinya. Apa aja yang dominan di usia kehamilan ini? Sebenarnya mirip-mirip dengan usia kehamilan 15 minggu, di mana ekspresi wajahnya sudah terlihat. Kadang-kadang kalau ibu pas kebetulan di minggu-minggu ini ibu USG, sudah kelihatan yang namanya ekspresi wajahnya. Kadang dia senyum, mencucu, merengut, atau mewek, atau yang lainnya sudah kelihatan. Dan juga jenis kelamin. Karena kita ngintip, kadang-kadang sudah kelihatan. Tapi ya tergantung ya posisi janinnya. Kalau dia ngangkang atau mungkin posisinya enak, dilihat jenis kelaminnya sudah bisa dideteksi pada usia kehamilan ini, 16 minggu. Tadi seperti usia 15 minggu, respon terhadap cahaya, peronnya kalau disenterin sudah mulai lebih peka lagi. Dia sudah semakin kerasa gerakannya daripada minggu 15. Minggu 16 sudah sebagian besar ibu sudah mulai mengalami. Tapi kalau nggak mengalami gerakan pun juga nggak apa-apa. Ditunggu aja dengan sabar, nanti semakin besar usia kehamilan pasti akan ibu rasakan. Kemudian juga yang paling enaknya di usia hamil ini, detak jantung janin sudah bisa kita deteksi dengan pemeriksaan Doppler. Jadi nggak perlu dengan USG. Jadi seperti alat ditempelin di perut itu sudah bisa mendengarkan suara denyutan jantungnya. Jadi lebih gampang. Bahkan kalau ibu pengen kepoin janin saya bagus nggak ya, bisa beli alat Doppler ini di e-commerce. Ini juga banyak banget, merek apapun nggak apa-apa. Itu ditempelin di perut di posisi tertentu di mana dekat dengan punggung dan juga dadanya. Ini sudah bisa terdengar suara denyutan jantung janin Anda. Lalu apa yang terjadi sama ibunya? Karena kehamilan sudah semakin besar, ini rahim ukurannya udah tambah besar menekan kandung kemih. Kadang-kadang di usia kehamilan 4 bulan ini ibu jadi sering kencing. Kencing dikit-dikit kencing, dikit-dikit kebelet lagi, kencing lagi. Ini adalah hal normal yang terjadi pada kehamilan karena memang ukuran rahimnya sudah semakin besar. Kemudian juga ibu jadi sering mengalami kram-kram kaki. Ini yang disebabkan juga karena aliran darah balik ya, dari kaki ke atas nih agak terhambat. Kadang-kadang bisa kayak kram, kesemutan, juga kadang-kadang ada yang sudah mengalami bengkak. Tapi kebanyakan untuk bengkak kaki di trimester ketiga ketika kehamilan sudah semakin besar. Nah, ini yang kebanyakan ibu alami di usia 4 bulan atau 16 minggu ini, kulit ibu secara nggak sadar lebih glowing. Glowing dalam artian lebih mengkilap, lebih berminyak. Jadi kelenjar minyaknya ini produksi minyak lebih banyak. Disebabkan karena hormon. Hormon ini menyebabkan aliran darah ke kulit lebih kencang, lebih banyak, sehingga kelenjar minyak di kulit memproduksi minyak lebih banyak. Jadi lebih glowing, kesannya sih lebih berkilau gitu. Cuman hati-hati juga pada kondisi di mana minyaknya berlebih. Emang sih glowing bagus, cuman bisa juga jadi jerawat. Ini yang bisa dialami oleh sebagian ibu. Ada yang tambah cantik, ada juga yang tambah burik, istilahnya tambah jerawatan. Ini bisa aja. Jadi ya tergantung juga tipe kulitnya seperti apa. Kemudian apa yang harus diperhatikan pada usia kehamilan 16 minggu? Ya hampir sama dengan 15 minggu, karena ibu gampang sakit, ibu sebaiknya banyak istirahat, makan bergizi, dan juga jangan lupa untuk konsumsi vitamin. Kemudian untuk sering kencing ini ya sebaiknya ibu jangan minum terlalu banyak air di malam hari supaya tidurnya nggak terganggu. Ini normal sih, cuman sebagian ibu ada yang sangat amat terganggu sehingga nggak bisa istirahat. Solusinya ya jangan minum banyak-banyak air saat Anda sedang mau istirahat. Kemudian juga kalau kakinya sering kram, mungkin suami Anda suruh minta pijitin ya.
Pijitin bagian kaki atau bagian tangan yang pegel-pegel, cuman ya jangan terlalu keras, pijitannya ringan aja. Yang penting nggak mijetnya di area perut. Oke, sekian penjelasannya. Episode kali ini, episode ke-6 membahas 15 dan 16 minggu. Nantikan dulu ya episode berikutnya, nanti kita akan bahas usia kehamilan berikutnya. Semoga bermanfaat, sampai ketemu lagi.